Selamat datang kembali di dalam Weekly Innovation Dose, dan hari ini kita akan bahas topik yang menarik dan seringkali diremehkan untuk kalangan-kalangan pencari cuan nih. Apa itu? Kita akan belajar untuk menyadari kekuatan besar dari digital asset dalam menghasilkan omset. Apa sih digital asset itu? Mari kita simak jawabannya di dalam Weekly Innovation Dose kali ini. Nah, pertama-tama kita mesti tahu apa itu digital asset. Nah, digital asset sendiri adalah aset yang berbentuk secara digital, jadi tidak harus secara fisik, yang mampu dimonetisasi. Nah, aset ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti foto, video, e-book, template, dan desain-desain grafis lainnya. Kira-kira digital asset apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan omset? Kalau kita kembali pada dasarnya, digital asset ini memiliki banyak jenis dan bentuk nih yang bisa kita manfaatkan untuk menjadikan omset. Itu beberapa di antaranya. Pertama, kita bicara mengenai foto dan video. Namanya yang punya resolusi tinggi, mulai dari 1080p, mungkin 4K, atau mungkin sudah ada yang 8K di sini sekarang. Itu mampu menghasilkan omset. Caranya gimana? Paling gampang, kita jual secara online. Banyak sekali platform-platform yang menyediakan tempat untuk menjual hal-hal seperti ini. Aset-aset digital foto dan video-video ini dijual secara bebas supaya kita bisa menghasilkan omset di sana. Yang kedua adalah e-book dan template. Biasanya sebagai freebies ya. Kalau mau download harus ngisi email dulu lah atau ngisi nomor HP dulu. Katanya seperti itu. Dan kalau di sini e-book dan template ini bisa kita jual dan nilainya macam-macam tergantung kualitasnya. E-book yang bernilai tinggi itu kita jual kepada individu maupun bisnis dengan menawarkan value di dalam e-booknya sendiri. Jadi e-book ini harus memiliki value yang berharga. Value yang berharga sendiri itu secara garis besar bisa kita simpulkan sebagai hal yang menghemat waktu dan tenaga nih, mempersingkat atau mempermudah proses kerja mereka. Yang ketiga, kita bicara scope yang agak luas, desain grafis. Elemen-elemen desain grafis seperti logo, icon, stock picture, ini semua macam-macamnya ini memiliki nilai jual yang tinggi. Kita bisa manfaatkan nih untuk dijual, terutama nih kalau ke biro desain, biro arsitek. Nah, hal-hal seperti ini, bisnis-bisnis itu membutuhkan banyak sekali aset-aset digital, dan kita bisa produksi sendiri ataupun kita bisa menjual kembali apa yang kita sudah punya. Yang keempat, kita bicara soal musik dan audio. Nah, ini menarik. Ya, sekarang ya musik dan audio itu amat sangat bisa dimonetisasi. Karena apa? Itu adalah sebuah karya seni dan memiliki nilai yang cukup tinggi. Mungkin nggak perlu bicara soal musik atau audio yang lagi viral nih di aplikasi-aplikasi. Kita bicara pembicaraan aja. Buktinya ada podcast. Itu cuma pembicaraan orang loh. Dan itu laku dijual di dalam platform-platform yang memang penyedia. Bisa kita lihat Noise ataupun Spotify. Dan yang terakhir, ini yang paling komprehensif dibanding dengan aset-aset yang lain adalah course online. Nah, course online ini memuat keahlian dan pengetahuan dari seseorang, di mana ini nanti akan dijual. Pada dasarnya, kita berusaha menjual pengetahuan dalam bentuk yang ringkas supaya setiap orang bisa menikmati dan bisa dijual kepada siapapun yang ingin belajar. Nah, bukan hanya kita menghasilkan langsung dari hasil penjualan digital aset tadi, tapi digital aset yang baik dan berkualitas itu juga bisa jadi alat untuk meningkatkan konversi kita loh. Nah, caranya gimana nih? Ada beberapa pengaruh atau beberapa jalan yang bisa kita ambil untuk meningkatkan konversi kita melalui digital asset. Yang pertama jelas, meningkatkan brand awareness. Nah, digital asset yang bagus dan menarik dan yang terpenting bisa mengandung banyak informasi itu mampu menarik perhatian orang dan itu mampu meningkatkan kesadaran orang terhadap merek kita. Jadi itu penting, itu adalah langkah awal untuk meningkatkan konversi. Orang harus aware dulu. Yang kedua, digital asset mampu meningkatkan kepercayaan atau membantu membangun kepercayaan terhadap produk, jasa, atau brand. Kepercayaan ini bisa dibangun melalui konten-konten yang edukatif, informatif, dan juga relatable. Yang ketiga adalah meningkatkan engagement. Dengan digital asset yang bagus, menarik, informatif, dan edukatif, orang-orang ini pasti akan tertarik atau interest ya, maka di sana akan muncul yang namanya engagement. Kalau sudah ada engagement dengan target audience, maka konversi itu tinggal satu langkah lagi. Artinya dengan adanya engagement itu memaksa mereka untuk bisa mengambil tindakan lebih. Dan yang terakhir, conversion rate-nya sendiri nih, seperti apa? Ketika digital asset ini sudah di-crafted atau dibuat sesuai dengan target audience-nya, nah
itu konversinya baru bisa dilakukan di sana. Baru kita menggunakan call to action, sehingga dengan digital asset tadi, maka muncullah konversi. Serangkaian digital asset yang ada, konversinya meningkat. Sekarang bagaimana caranya kita meningkatkan kinerja digital asset kita supaya konversi juga ikutan meningkat? Yang pertama, konten kita harus memiliki kualitas yang tinggi. Kenapa? Dengan adanya kualitas yang tinggi, maka itu akan meningkatkan kemungkinan kita untuk dilihat audiens. Maka di situ kita mendapatkan awareness nih. Kunci utamanya dari bikin konten yang bagus adalah menarik perhatian dari audiens kita. Yang kedua, kita juga harus gunakan digital asset yang tepat. Setiap platform, setiap channel punya preferensinya masing-masing. Setelah kita tentukan, maka kita harus tahu kita harus mendistribusikan di platform yang tepat. Distribusikan konten digital Anda di platform-platform yang sesuai, seperti media sosial, website, atau email marketing. Yang terakhir, kita harus bisa melihat hasilnya seperti apa. Maka kita juga harus bisa mengukur dan menganalisa hasilnya ini seperti apa. Nah, kekuatan digital asset ini memang tersembunyi, tapi semua orang masih punya kesempatan untuk bisa memaksimalkan digital asset mereka masing-masing supaya bisa menghasilkan omset dengan maksimal. Sekarang caranya gimana? Sekarang untuk kita belajar teknisnya sendiri seperti apa, itu butuh waktu lebih lama. Kita bisa sama-sama belajar mengenai bagaimana sih kita menjual. Nah, kita dari SLC Marketing sendiri sudah memiliki jadwal, yaitu public workshop bertajukkan Digital Selling Strategy, di mana kita di sana akan belajar bagaimana memanfaatkan digital asset kita. Nah, jangan sampai ketinggalan karena memang trik dan tips yang akan diberikan sangat amat spesifik terhadap bagaimana kita mengkonversi orang, bukan hanya meningkatkan awareness atau meningkatkan consideration, tapi lebih bicara mengenai actionnya, konversinya seperti apa. Nah, teman-teman bisa siapkan tanggalnya pada tanggal 27 Juni 2024 ini di Hotel Java Paragon Surabaya. Kita akan belajar di sana bagaimana cara meningkatkan konversi kita secara maksimal. Bisa langsung aja untuk klik link di sini untuk pendaftarannya ya. Saya tunggu kehadiran teman-teman sekalian di Digital Selling Strategy 2024. Keep stupid to grow inside.